السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir, sifat Allah ada berapa? Ada dua, yaitu sifat Allah yang selalu menempel pada diri Allah, tidak pernah lepas, seperti hidup, berilmu, melihat, mendengar, bersemayam di atas arsy, dan seterusnya. Ini sifat Allah yang selalu ada pada diri Allah. Allah tidak pernah mati, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur, tidak mungkin buta, tidak mungkin tuli. Ini diistilahkan oleh beliau sebagai sifat dzatiyah. Yang kedua, yaitu sifat Allah yang kadang ada, kadang tidak. Allah itu kadang cemburu, kadang tidak, tergantung keadaan, tergantung kita. Allah kadang marah, kadang senang, tergantung kita. Allah kadang malu. Kapan Allah malu? Ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa. Kapan Allah cemburu? Ketika kita bermaksiat, Allah cemburu. Kapan Allah senang? Ketika ada hamba yang bertaubat. Dan begitu seterusnya. Ini diistilahkan oleh beliau sebagai sifat bukan dzatiyah tapi fi'liyah. Fi'liyah. Nah, yang dzatiyah dibagi dua lagi, yaitu yang pasti diketahui oleh siapapun, walaupun dia bodoh sekali pasti tahu. Apa? Tadi Allah itu pasti hidup, Allah itu pasti melihat, Allah itu pasti mendengar, Allah itu pasti maha pandai, dan seterusnya. Maka disebut sebagai dzatiyah ma'nawiyah. Ada lagi yang kalau tidak pakai dalil nggak mungkin tahu. Kalau tanpa dalil nggak ada yang tahu. Apa? Ya, Allah bersemayam di atas arsy. Allah memiliki tangan dua. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Ini kalau tanpa dalil tentu nggak ada yang tahu. Maka disebut dzatiyah khobariyah, berdasarkan khobar. Khobar itu apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, khobar. Gitu ya. Ya, kita tinggalkan tentang ini, kita masuk wala yuharrifunal kalima amma wadihi, bahwa Ahlus Sunnah tidak pernah mentahrif. Ahlus Sunnah tidak pernah merubah-rubah kalimat dari maksudnya. Ambil contoh, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa adanya.
bahwa Allah betul-betul membentangkan kedua tangannya. Tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tafwid, tanpa tasbih. Jadi betul-betul meyakini apa adanya, bahwa Allah betul-betul membentangkan kedua tangannya. Kapan? Siang dan malam. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar. Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan itu terjadi setiap hari. Itu terjadi setiap hari sampai hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan kedua tangannya lagi. Apakah ini kiasan sekedar Allah tidak menerima taubat? Enggak, bukan kiasan. Mengatakan kiasan harus menunggu satu orang ini. Kalau satu orang ini mengatakan kiasan, kita ikuti kiasan. Kalau beliau mengatakan tidak, jangan. Siapa satu orang itu? Tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak didapat riwayat beliau mengatakan, wahai para sahabat, ini kiasan, ini sekedar kiasan. Yang benar Allah nggak punya tangan, gimana membentangkan? Itu cuma kiasan saja bahwa Allah menerima taubat. Gak ada Nabi bersabda seperti itu. Bagaimana kita berani mengatakan seperti itu? Mendahului Allah dan Rasulnya. Jauh-jauh sudah dilarang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan kiasan. Gitu ya. Kalau kiasan, ngapain diteruskan? Makanya kalau lagi sholat jangan meludah ke depan. Kalau kiasan, nggak mungkin ada ucapan seperti itu. Karena Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, cuman kiasan. Masa diteruskan oleh Nabi? Makanya kalau kalian sedang sholat, kalau terpaksa mau buang ludah, jangan membuang ludah ke depan, seolah-olah meludahi wajah Allah. Karena wajah Allah betul-betul di depan wajah kita yang sedang sholat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau itu kiasan, tentu tidak akan ada ucapan seperti itu. Wal muharrifuna yaqulu. Kalau ahlu sunnah mengatakan bahwa tangan betul-betul tangan, wajah betul-betul wajah, tanpa ditakyif, tanpa ditamthil. Adapun al-muharrifun, orang-orang yang merubah-rubah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain-lain, mereka mengatakan kuwatuhu. Maksud tangan Allah itu kekuatan Allah. Wahyu dari mana? Dalil dari mana? Tangan disebut kekuatan. Au ni'matuhu, atau nikmat Allah. Ditakwil oleh mereka tanpa berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan ilmu, suka-suka mereka. Intinya makar diawali oleh keberatan mereka. Masa Allah punya tangan? Ya, lebih sikoh dengan perasaan, nurani, logika, hati. Mungkin di antara kita juga ada yang secara nurani nggak enak mengatakan Allah punya tangan dua, Allah punya betis, Allah tertawa. Mungkin, tapi apa hubungannya dengan nurani? Berbicara tentang Allah jangan pakai nurani, logika, perasaan. Kalau berbicara tentang akhlak, ya. Kalau berbicara tentang manusia, ya. Bagaimana nurani kita melihat saudara-saudara kita dibantai misalnya. Bagaimana nurani kita, hati kita melihat saudara-saudara kita yang kelaparan misalnya.
Adapun berbicara tentang Allah, nggak ada urusan dengan nurani, logika. Ya, apa kata Allah tentang dirinya, kita ikuti, kita tirukan. Allah yang mengatakan betisku, jariku, telapak kakiku, ya, kita ikuti. Amma ahlus sunnati wal jama'ati fayaqulun al-quwwatu syai'un wal yadu syai'un angka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kekuatan adalah sesuatu, tangan adalah sesuatu yang lain. Nikmat adalah sesuatu, tangan adalah sesuatu yang lain. Kalau istilah kita, kekuatan ya kekuatan, tangan ya tangan. Nikmat ya nikmat, tangan ya tangan. Tangan bukan nikmat, nikmat bukan tangan. Gitu ya. Fahum la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mentahrif, tidak pernah merubah-rubah kalimat dari maksud semula, maksud Allah dan Rasulnya. Dan tahrif itu, masih ingat kemarin? Kelakuan siapa? Kebiasaan siapa? Yahudi. Fa inna tahrifa min da'bil yahud. Tahrif itu merubah-rubah ayat itu kelakuan Yahudi. Mana dalil? Surat An-Nisa. Minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi itu, mereka mentahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat semula, dari maksud semula. Maksud Allah apa, mereka rubah apa. Yang sangat terkenal, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hittah, dirubah menjadi hintah, ada tambahan nun di situ. Lamnya Jahmiyah. Kalau Yahudi menambah huruf nun, kalau Jahmiyah menambah huruf lam, yaitu istawa ditambah satu huruf menjadi istaula. Bersemayam jadi menguasai. Istaula itu menguasai. Jadi Allah tidak bersemayam di arsy karena Allah tidak butuh arsy. Allah tidak berada di satu tempat karena Allah tidak butuh tempat, katanya. Maka Allah istawa 'alal arsy, maksudnya istaula 'alal arsy, menguasai arsy. Ini buang-buang waktu, buang-buang kalimat. Ketika dikatakan Malikus samawati wal ard, Allah penguasa seluruh langit dan bumi, jagat raya, alam semesta, termasuk arsy apa tidak? Ya jelas termasuk arsy. Ngapain mesti dibawakan lagi? Ya, Maha Suci Allah dari buang-buang waktu, buang-buang kalimat. Kalau yang dimaksud istawa adalah menguasai. Ya. Dan secara kaidah bahasa, istaula itu menguasai setelah mengalahkan. Jadi dikalahkan dulu si fulan oleh saya misalnya. Lalu kepunyaan si fulan itu saya kuasai. Itu namanya istaula. Berarti kalau Allah istaula 'alal arsy, berarti dulu ada Tuhan penguasa arsy, dibunuh oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, lalu Allah menguasai. Ini rusak sekali arti ini, kaidah ini, dan kufur tentunya kalau difahami bahwa Allah istaula 'alal arsy. Fakullu man harrafa nususal kitabi wa sunnah, siapapun yang mentahrif, merubah-rubah nas Al-Quran dan sunnah, fafihi shibhum minal yahud, berarti dia telah menyerupai Yahudi, dia ikut-ikut orang Yahudi. Hati-hati ini, fahdhar hadha. Wala tatashabbah bil maghdubi alaihim, jangan engkau bertasyabuh,
ikut-ikutan kebiasaan bangsa al-maghdubi alaihim. Bangsa yang sekarang sedang berpesta pora membantai kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Itulah bangsa ini, al-maghdubi alaihim. Alladzina ja'alallahu minhum al-qiradata wal khanazir. Di mana Allah menjadikan sebagian dari mereka, bukan semua ya, sebagian dari mereka Allah rubah menjadi kera dan babi. Yang tua-tua menjadi babi, yang muda-muda menjadi kera. Dan tidak berketurunan. Karena 3 hari setelah badan mereka berubah menjadi kera dan babi, 3 hari setelah itu mati. Tidak mau makan, tidak mau minum, dan akhirnya mati. Ya, gara-gara hila, gara-gara seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hari ini, hila, ya. Ngutak-ngatik dalil yang seolah mereka berada dalam kebenaran, padahal mereka berada dalam kebatilan. Di otak-atik dalil itu. Persis hari ini sebagian kaum muslimin. Biar kesannya tidak bunga, tidak riba, gimana? Oh begini, oh bapak beli dulu, nanti begini, nanti kami beli, nanti bapak beli sama kita, begini, begitu. Mirip. Ini hilahnya Yahudi. Hilahnya Yahudi. Ya. Yang mereka lakukan di hari Sabtu. La tuharrif, oleh karena itu jangan sekali-kali engkau mentahrif, merubah-rubah ayat Al-Quran. Bal fassir al-kalama ala ma aradallahu wa rasuluh. Tapi justru tafsirkan Al-Quran, fahami Al-Quran dan sunnah menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Disinilah terkenal ucapan Imam Syafi'i. Beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i. Apa? Ini diucapkan oleh beliau di hadapan 2 tokoh ahlul kalam, falasifah, Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi, yang akhirnya 2 tokoh ini taubat ke ahlus sunnah. Banyak sekali ucapan yang beliau ucapkan di hadapan 2 tokoh ini, salah satunya ini. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa anillah, aku juga beriman dengan apapun yang diucapkan oleh Allah. Apapun yang datang dari Allah, ala muradillah, berdasarkan maunya Allah. Amantu billah, sampai di sini antara Imam Syafi'i dengan seluruh kaum muslimin sama. Wa bima jaa anillah, sampai di sini antara Imam Syafi'i dengan seluruh kaum muslimin sama. Beriman kepada Allah, beriman dengan apapun yang datang dari Allah. Yang berbeda yang terakhir, ala muradillah. Kalau menurut Imam Syafi'i, dan itulah Ahlus Sunnah, berdasarkan maunya Allah. Maunya Allah dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu apa sih? Maunya Allah dengan ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Maunya Allah apa sih? Kita ikuti. Nah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain enggak. Maunya mereka, berdasarkan maunya mereka ditakwil-takwil. Enggak pantas Allah punya tangan, punya wajah, punya betis, punya jari. Maka kita takwil. Nah, maunya mereka. Bedanya di situ. Ya. Kemudian wa amantu bi Rasulillah, aku beriman dengan Rasulullah, sampai di sini sama antara ahlu sunnah dengan seluruh kaum muslimin. Wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di sini sama. Yang tidak sama yang terakhir, ala muradi Rasulillah, berdasarkan maunya Rasulullah. Maunya Rasulullah apa sih? Mengatakan Allah tertawa. Maunya Rasul apa? Rasul diam kan? Cuman mengatakan Allah tertawa, ya sudah kita diam. Mengatakan persis seperti yang Rasul katakan, Allah betul-betul tertawa melihat 2 orang yang sedang berbunuh-bunuhan, dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Maksud Rasul Allah tertawa apa sih? Tanyakan kepada Nabi.
Kalau Nabi menjelaskan maksudnya begini, kita ikuti. Ketika beliau diam, sudah. Memahami kalimat, terutama bahasa Arab, itu harus berdasarkan dohir lafaz. Tertawa ya tertawa, nangis ya nangis, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, marah ya marah. Tidak boleh kemudian tangan diartikan kekuasaan, tertawa diartikan senang, dan seterusnya, kecuali ada dalil. Kecuali itu memang kaidah bahasa Arab. Seperti tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami. Ya. Ini harus difahami. Kalau nggak ada dalil, ya, kalau nggak ada kaidah, berarti mata Allah ada di situ. Mata Allah itu ada di kapalnya Nabi Nuh. Tapi berhubung ada dalil, ada kaidah bahwa bahasa Arab, orang Arab sering mengatakan do'ainaika fi hadzal dukan, letakkan kedua mataku di toko ini. Itu ucapan seorang majikan kepada penjaga tokonya. Ini kaidah bahasa Arab. Dan kaidah bahasa Arab ini dipakai oleh Allah di surat itu, di ayat itu, bahwa kapalnya Nabi Nuh tajri bi a'yunina, berjalan bersama mata kami. Maksudnya Allah terus mengawasi kapalnya Nabi Nuh. Agar apa? Agar tidak karam, agar tidak hanyut, agar tidak tenggelam. Jaminan keamanan dari Allah, tajri bi a'yunina. Ada dalil, ada qarina, ada kaidah. Adapun Allah turun ke langit dunia, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang senang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, nggak ada dalil, nggak ada qarina yang lain. Artinya betul-betul membolak-balikkan, betul-betul menghadapkan, betul-betul turun, dan seterusnya. Ya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ini tentang ilhad, lahad. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengilhad. Ilhad itu lahad. Kalau antum dengar lahad, ingat apa? Kuburan. Liang lahat. Liang lahat. Dalam bahasa kita, mau di tengah, mau di tengah, mau di samping, disebut liang lahat. Padahal liang lahat itu di tengah apa di samping? Di samping, dan itu lebih baik. Ya. Penguburan mayat ada dua cara yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kadang pakai lahat, kadang pakai syak. Syak itu di tengah. Ya. Dua-duanya di negeri kita ini diamalkan. Di Jakarta ini, di Jawa Barat ini, kebanyakan pakai lahat. Ya. Saya lihat di Jawa Tengah, di kampung saya, itu di tengah. Jadi di tengah dibikin lubang yang kira-kira pas satu mayat. Di atas mayat itu diberi papan atau apa, ya. Baru kemudian dikubur. Itu syak. Ya. Saya kira jumhur ulama mengatakan dua-duanya boleh, tapi lahat lebih baik. Lahat itu di samping, berarti miring, ya. Sesuai dengan artinya, lahat itu miring. Maka ilhad adalah orang-orang yang miring, menyimpang, tidak lurus, gitu. Maka orang-orang mulhid itu orang-orang yang menyimpang, miring. Maka dikatakan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ahlu sunnah itu tidak ilhad, tidak menyimpang, tidak miring dari nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Karena ada orang-orang yang dinyatakan oleh Al-Quran mengilhad, menyimpang, menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Dua-duanya ada, satu di surat Al-A'raf, satu di surat Fusilat. Saya bacakan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asma'ul husna. Jumlahnya berapa? Iya, 100 kurang 1. Fad'uhu biha.
Dan itu bukan pembatas ya. 99 bukan pembatas. Itu yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Di Taurat beda lagi, di Injil beda lagi, di Zabur beda lagi. Ya, para manusia nggak tahu, tapi malaikat tahu, ada lagi. Terakhir, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dengan demikian, nama Allah ada berapa? Ribuan, mungkin jutaan. Karena dirahasiakan oleh Allah. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam munajat beliau. As'aluka bi ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan nama yang engkau ajarkan kepadaku dan nama yang engkau ajarkan kepada selain aku dan nama yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Berarti ada nama-nama Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu. Jangankan kita, Jibril aja tidak tahu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan orang-orang yang mengilhad nama-nama Allah. Berarti pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Allah firmankan kok nggak ada. Kalau hari ini nggak ada bid'ah, batal sabda Nabi. Ya, kalau hari ini nggak ada bid'ah, sebagaimana anggapan sebagian saudara-saudara, nggak ada bid'ah. Usolli nggak bid'ah, talilan nggak bid'ah, muludan nggak bid'ah, nggak ada bid'ah. Berarti batal sabda Nabi. Nabi memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah. Yakum wa muhdatsatil umur, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Tiba-tiba setelah beliau wafat, ratusan tahun setelah itu kok nggak ada bid'ah. Batal sabda beliau. Seolah beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, ini anggapan keliru sebagian saudara-saudara kita. Termasuk mengilhad. Adakah orang-orang yang mengilhad, menyimpang, menyeleweng dari nama-nama Allah? Ada, nanti akan beliau jelaskan. Ini nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah. Yang surat Fussilat yang menyimpang dari ayat, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mengilhad, menyimpang, menyelewengkan ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, kami pasti tahu, tidak tersembunyi di hadapan kami, kata Allah. Maka kita melihat sebagian saudara-saudara kita, bahkan para tokoh, menyelewengkan ayat-ayat Allah. Maksud ayat ini begini, maksud ayat ini begini, ya. Padahal tidak. Fal ilhadu fil asma'i huwa al-mailu fiha amma yajib. Menyelewengkan nama-nama Allah adalah menyatakan bahwa nama Allah itu maksudnya begini padahal tidak. Gitu. Dan ini ada 3. Ya. Ini ada 3 macam. Menyelewengkan nama-nama Allah ada 3 macam. Kita persingkat saja. Ayyusammiyallaha bima lam yusammi bihi nafsahu. Menamakan Allah dengan nama yang nama itu bukan nama Allah. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu. Gitu. Dan bukan terjemahan. Kalau terjemahan nggak apa-apa. Allah itu pengasih, penyayang. Sementara Allah kan nggak pernah mengatakan aku pengasih, aku penyayang, enggak kan? Ana Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan pengasih, penyayang. Tapi terjemahan nggak apa-apa. Ini bukan terjemahan. Artinya ngarang. Beliau memberikan contohnya seperti ucapan ahli filsafat. Ahli filsafat menyebut Allah itu, Tuhan itu illatun fa'ilatun, penyebab utama, causa prima katanya. Bolehkah seperti ini? Tidak boleh. Sementara orang-orang Nasrani menyebut nama Allah sebagai Bapa.
bapak, gitu ya. Ada lagi yang menyebut menyebut apa lagi ya kan? Ada yang menyebut apa ya, Gusti, ya. Bolehkah? Gusti terjemahan apa? Kita nggak tahu Gusti artinya apa. Kalau pengasih penyayang kan kita tahu terjemahan dari Ar-Rahman. Kalau Gusti apa? Bolehkah Allah dinamakan Gusti? Tidak boleh. Allah, gitu. Gusti nggak tahu. Ntar Gusti Ngurah Rai, Gusti Randa, ya kan? Nggak boleh. Pangeran, ya. Pangeran, ada sebagian orang Jawa disebut pangeran. Apa itu pangeran? Ya. Kalau terjemahan seperti Tuhan, sembahan, mungkin. Kalau ini saya kira bukan terjemahan. Kita juga nggak tahu. Kalau terjemahan tentu kita paham. Dengan kalimat itu orang terjemahan bahasa kita. Kalau Gusti, pangeran dan seterusnya kan kita nggak paham apa. Maka jangan mengucapkan tentang Allah, nama-nama Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak sebut tentang dirinya. Ya, insyaallah kita siap-siap berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.